Yo, apa kabar para nakama sejati? Semoga para nakama selalu dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kurang satu apapun. Nah, dalam postingan kali ini, Mimin akan membahas One Piece chapter 1119. Dan terima kasih juga untuk tim Paypiece dan Ridon yang selalu cepat dalam update berita tentang One Piece. Dan langsung saja kita mulai. Bab dimulai dengan lanjutan bab sebelumnya, yaitu chapter 1118, di mana bab ini menjadi kontroversial di kalangan penggemar. Bab sebelumnya diakhiri dengan sosok Bonnie, yang juga bisa merubah dirinya layaknya Nika Gear 5 milik Luffy. Serta kita juga diperlihatkan sosok robot raksasa, yang kembali bangkit setelah ditenggelamkan oleh kelima Gorosei. Kebangkitannya tentu karena dia menyadari kehadiran Joy Boy, saat Luffy berada di mode Gear 5-nya. Rincian lebih lanjut tentang chapter 1019 ini ditulis oleh Ridon. Bab pendek yang hanya berisi 13 halaman. Chapter 1119 kali ini diberi judul Emet, yang dalam Ibrani bisa diartikan kebenaran, ketegasan, atau kejujuran. Apakah ini berarti kebenaran akan segera terungkap dalam waktu dekat ini? Pada cover story kali ini kita bisa melihat anak-anak yang membenci Kaido melempar batu ke kepala Yamato saat bepergian ke Kybi. Mungkin karena Yamato merupakan anak dari Kaido. Bab dimulai di dalam laboratorium Egghead. Kaku telah dilepaskan dari gelembung oleh Stussy, tapi Kaku justru marah pada Stussy atas kata-kata terakhir Edison kepadanya. Kaku mengatakan, "Teman, jangan membuatku tertawa." Kaku kemudian menyuruh Stussy pergi sebelum Lucci tiba di tempat mereka sekarang. Kita juga tidak melihat Lucci dalam chapter kali ini. Namun kita bisa melihat wajah Kaku saat dia berbicara, dan dia terlihat menahan air mata. Kaku sepertinya menyadari alasan dari pengkhianatan Stussy atas CP0, serta perjalanan panjang bersama Stussy membuat kedekatan antara mereka saling memahami satu sama lain. Chapter beralih ke pantai Egghead, di mana para raksasa bersorak untuk Luffy dan Bonnie atas perubahan sosok mereka yang terlihat sebagai sosok pejuang kebebasan yang sangat terkenal di kalangan Elbaf. Kemudian Mars berbicara dengan mereka. Raksasa bersorak, "Nika!" Lalu Mars mengatakan, "Dua Nika, itu hanya transformasi palsu berkat kekuatan Toshi Nomi. Jangan terlalu percaya diri." Perkataan Mars sekaligus mengakhiri kontroversi para penggemar di chapter sebelumnya. Sekaligus menegaskan jika sosok Nika milik Luffy masih belum tergantikan, karena Bonnie hanya mampu merubah tampilan yang sama persis dengan Nika, namun tidak bisa meniru kemampuan yang dimiliki Nika. Jadi buat para nakama, tak perlu perdebatkan lagi soal dua Nika ini. Kemudian chapter berlanjut di mana Mars menyerang kapal Elbaf dengan semburan api di mulutnya. Luffy kemudian berubah menjadi balon raksasa untuk menghalau semburan api itu. Luffy berteriak kesakitan, tetapi dia berhasil menahan api yang melindungi kapal tentara Elbaf. Luffy kemudian merentangkan tangannya dan meraih kedua sayap Mars. Lalu dia berbicara dengan Sanji dan lainnya. Monster-monster ini bisa pulih apapun yang kita lakukan. Jadi, satu-satunya cara yang harus kita lakukan untuk mereka adalah dengan melemparkan mereka sejauh mungkin. Lalu Luffy meminta Bonnie, Sanji, dan Franky untuk menyerang tubuh balonnya dengan segala yang mereka punya. Bonnie kaget, tapi mereka semua mengikuti rencana Luffy. Sanji menggunakan teknik yang sama saat mengalahkan Queen, yaitu Ifrit Jambe, disusul dengan serangan yang juga menjadi andalan Franky. Lalu, Bonnie menggunakan pukulan ala Nika dalam mode raksasa. Serangan combo dari Bonnie, Sanji, dan Franky mengenai punggung Luffy. Luffy berteriak sakit karena mereka menggunakan haki. Lalu, Luffy membuat tubuhnya semakin besar dan mendorong Mars ke arah perut raksasa miliknya. Luffy, Gomu Gomu no Fusion Down, sebuah serangan balon putih raksasa yang berhasil mementalkan Mars keluar dari Egghead. Luffy menggabungkan serangan Bonnie, Sanji, dan Franky dengan kekuatannya sendiri dan menghempaskan Mars ke seberang lautan. Kita bisa melihat kilatan di langit tempat Mars menghilang, seperti saat tim Rocket dikalahkan di anime Pokemon. Oda kembali lagi mengadopsi sebuah kartun legendaris. Setelah mendorong Mars menjauh,
kapal Elbaf siap berlayar. Luffy bertanya di mana Usopp dan yang lainnya berada. Sanji kemudian mengatakan bahwa mereka terlambat. Chapter ini juga tidak memperlihatkan kelompok Nami, Zoro, Jinbe, atau Nezuko. Berlanjut ke Atlas yang memberitahu Sanji dan yang lainnya bahwa mereka harus pergi dan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kemudian dia memberitahu Lilith di kepalanya bahwa Yok dapat melacak pergerakan mereka sekarang. Atlas hendak mengatakan apa yang harus mereka lakukan, tapi adegan terpotong dan berpindah ke bawah laut di mana robot raksasa kuno bangkit dan membuat transmisi Dendenmushi di dalamnya juga terbangun. Pesan Vegapunk pun dilanjutkan dan kita dapat mendengar beberapa kata-kata, tetapi ada sedikit gangguan dalam transmisinya. Lanjut ke siaran Vegapunk. Barang yang diwariskan bisa disebut wasiat. Semoga pesan ini sampai mereka yang terpengaruh oleh tujuan itu. Nah, gangguan dari transmisi itu membuat siaran menjadi sebuah teka-teki yang perlu dipecahkan dari setiap potongan-potongan kalimat yang Vegapunk ucapkan. Kemudian, kita dapat melihat lebih banyak reaksi dari seluruh dunia ketika orang-orang melihat Vegapunk muncul kembali di layar. Di World Check Island, kita melihat Katakuri, Moscato, Brownie, dan Zukoto bertanya-tanya apa yang dia bicarakan sekarang. Vivi dan Morgan kembali kaget melihat transmisinya kembali. Dan akhirnya kita dapat melihat reaksi Gaimon dan Starfunkel terhadap pesan Vegapunk. Tetapi karena mereka tidak memiliki Dendenmushi, mereka tidak menyadari siaran ke seluruh dunia. Kita kembali ke Pulau Egghead. Yok memberitahu 5 Gorosei bahwa Transvision Dendenmushi menggunakan sirkuit terpisah untuk transmisi dan penyimpanan memori. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan siaran secara permanen adalah dengan menghancurkan sepenuhnya. Nah, sepertinya pertarungan antara robot kuno dan Gorosei akan kembali terjadi. Dan tampaknya ini juga menjadi momen kru topi jerami untuk segera meninggalkan Pulau Egghead. Kemudian, Jupiter memindahkan agen Silverpool dan Sarapim ke kapal perang marinir. Dan Jupiter mulai menghisap kembali kapal Elbaf. Lalu, Luffy melompat kembali ke pantai dan meninju wajah Jupiter untuk menghentikannya. Namun, saat Luffy menuju Jupiter, Warkuri berlari melewatinya dan melompat ke kapal Elbaf. Warkuri hendak menabraknya. Luffy berkata, "Oh tidak, babi hutan itu datang. Hati-hati, kepala orang itu sangat keras." Kemudian Brogy juga menanggapi, "Orang itu kelihatannya menimbulkan masalah. Ayo bergerak, atau dia akan menghancurkan kapal kita berkeping-keping." Kita bisa melihat bahwa Bonnie kembali menjadi sosok gadis kecil, telah merubah dirinya menjadi sosok Nika dalam bentuk besar. Dan tampaknya perubahan Nika tersebut banyak menguras stamina. Bonnie menyadari perubahan menjadi sosok Nika membuatnya kelelahan. "Saya tidak bisa melakukan ini lagi, kebebasan sangat melelahkan." Kemudian Luffy menyadari ada sesuatu yang datang dari bawah laut. Yos, itu adalah robot raksasa kuno yang sedang mengingat suara Joy Boy di masa lalu. Kita belum bisa melihat seperti apa sosok Joy Boy yang lebih jelas dalam chapter ini. Robot raksasa kuno yang merasakan kehadiran sosok Joy Boy kemudian berucap memanggilnya, "Joy Boy." Seperti yang sudah diketahui bahwa kebangkitan robot raksasa dipicu oleh suara detak jantung Luffy dalam mode Nika. Suara detak jantung yang sama pernah terjadi saat Joy Boy menjelma sebagai sosok Nika di masa lalu. Dan tiba-tiba di halaman ganda terakhir bab ini, robot raksasa kuno muncul dari dalam laut dan meninju wajah Warkuri. Serangan itu berhasil mematahkan salah satu taring raksasanya. Bahkan Luffy saja tak mampu menimbulkan efek apapun saat memukul kepala dari Warkuri. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar peran raksasa kuno di masa lalu. Kemudian robot kuno sedikit flashback ke masa lalu dan mengingat apa yang pernah Joy Boy katakan. "Dengarkan Emmet, jika waktunya tiba, kamu harus..." Kemudian kalimat Joy Boy itu terpotong. Dan perkataan Joy Boy itu juga sekaligus menjelaskan bahwa nama dari robot kuno itu adalah Emmet. Lalu robot kuno itu seolah bertanya, apakah ini adalah waktunya, seperti maksud dari pesan Joy Boy kepadanya. Semua orang terkejut dengan kemunculan epik dari robot kuno tersebut. Mata Dory dan Brogy keluar dari rongganya, dan mata Luffy menjadi berbinar. Dory dan Brogy yang terkejut melihat kemunculan epik robot kuno itu sontak mengatakan, "Apa-apaan orang ini?"
Begitu juga dengan Luffy yang sontak berteriak, "Robot!" Ekspresi Dory, Brogy, dan Luffy sekaligus menjadi penutup bab kali ini. Bagi saya, ini adalah bab yang luar biasa dari Odachi. Bagaimana kelanjutan bab ini tentu akan menjadi perbincangan besar di kalangan penggemar. Apakah Luffy akan bergabung bersama robot kuno dan bertarung melawan para Gorosei? Atau Luffy akan memanfaatkan momen ini untuk segera pergi meninggalkan Pulau Egghead? Coba nakama tuliskan di kolom komentar tentang pendapat kalian. Dan sepertinya kita harus menunggu sedikit lebih lama tentang lanjutan bab kali ini, karena Oda akan melanjutkan bab ini 2 pekan lagi. So, pekan depan tidak ada bab yang akan Oda bagikan. What happened to you, Oda? Yos, jika nakama suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jempol serta komentar tentang rangkuman dari bab terbaru ini. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar nakama tidak ketinggalan update terbaru dari cerita One Piece.